بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ya mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biar kabar sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Ya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, mohon maaf kita agak telat ya. Sebenarnya 1 jam yang lalu kita keluar dari hotel, lebih mutar aja di sini. Dari mana jalannya? Tidak ada yang tahu. Disuruh jemput, katanya, ya siap kita jemput. Datang orang mau jemput, tak tahu siapa Ustaz. Tapi tidak bawa HP juga. Gimana kita komunikasi? Tak tahu lagi. Makanya kita mutar-mutar. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai. Ya mudah-mudahan insyaAllah tercatat sebagai amal salih bagi kita, walaupun hanya nunggu. Karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita menunggu taat ibadah tercatat seperti kita sedang melakukan amal ibadah. Saat kita menunggu waktu salat, belum masuk salat, masih menunggu waktu salat, faka'annama kana fi shalah, sepertinya dia sedang salat, pahalanya akan berjalan terus. Begitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia, kemuliaan, kelebihan daripada ummah-ummah yang terdahulu. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ta'lim, ya, di taman-taman surga Allah di dunia, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa saja di antara umat berkumpul di rumah Allah, berzikir kepada Allah, memuliakan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Ngerti enggak ini? Ya. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakinah. Sakinah, ketenangan hati. Yang banyak orang kaya, orang nikmat, orang tertinggi, orang yang dihormati, ternyata tidak mendapatkan sakinah dari Allah. Tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaannya, kesenangannya sedikit, sebentar. Saat dia melakukan sesuatu yang menurut dia bisa membahagiakan dia, jalan-jalan, dia keluar jalan-jalan, habiskan waktu, selesai jalan-jalan, hilang langsung rasa nikmatnya. Menurut dia, kalau dia punya mobil mewah, dia bahagia nikmat. Dapat mobil mewah, hilang rasa nikmatnya, hilang kebahagiaan yang dia merasakan dalam hati. Karena selalu nikmat dunia selalu sebentar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para orang salih, tabi'in, selalu jauh dari dunia. Karena tidak nikmat. Nikmatnya sebentar. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ji'a bi ab'asi ahli al-ard
Allah bawa orang yang paling miskin di dunia, paling susah hidupnya, tak pernah melihat nikmat, tak pernah bahagia, tak pernah senang, dan Allah mengizinkan dia masuk surga sebentar saja. Fayughmasu fiha ghamsah, masuk sebentar keluar, dan Allah bertanya kepada dia, apakah pernah melihat sesuatu yang tidak baik? Pernah susah? Pernah sedih? Pernah miskin? Pernah hidup seperti orang? Kata orang, tak pernah ya Allah, tak pernah. Rasa kesedihan, kesusahan, kesulitan yang dia sudah merasakan di dunia, yang dikatakan oleh orang lain, aku tak bisa hidup lagi di dunia ini, kata orang ini. Masuk surga sebentar, hilang semua rasa tersebut. Bahkan orang ini yang paling parah, tak ada yang lebih miskin, tak ada yang lebih susah daripada dia. Dan kebalik, waji'a bi an'ami ahli al-ard, dan Allah membawa orang yang paling nikmat di dunia, paling kaya, dihormati, dimuliakan, tertinggi. Fayughmasu fin nari ghamsah, dimasukkan dalam neraka sebentar saja. Dan Allah bertanya, apakah pernah seumur hidupnya melihat kebaikan, melihat nikmat, melihat kebahagiaan, pernah senang, pernah bahagia? Kata orang itu, tidak pernah ya. Hilang langsung rasa nikmat. Bagaimana orang bisa bahagia nikmat? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kebahagiaan yang benar, yang akan tahan sampai akhirat. Bahkan di dalam kubur saja akan menemani kita zikrullah. Orang masuk dalam kubur tidak bisa membawa amal ibadah yang terputus. Salat kita terputus, puasa kita terputus, banyak amal ibadah terputus setelah kita meninggal. Ada hanya beberapa amal, 3 amalan. Ilmu yang bermanfaat, zikrullah, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini adalah ilmu terbaik, ilmu termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Kalau orang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatan ahli surga sesuai ayat Al-Quran. Allah panggil nanti di hari kiamat, wahai yang membaca Quran di dunia, yang cinta Al-Quran, hafal Al-Quran, bacalah Al-Quran sebagaimana kalian baca di dunia. Baca, naik, baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi. Kalau baca Al-Fatihah qul hu saja gimana? Disuruh baca lagi, tak hafal lagi ya Allah. Hanya saya dalam salat baca Al-Fatihah qul hu saja. Kalau imam bacaannya panjang-panjang, saya tak senang. Saya cari masjid yang pendek-pendek saja. Qiyamul lail Al-Fatihah qul hu, salat duha Al-Fatihah qul hu, salat sunnah Al-Fatihah qul hu. Ya ingin dapat darajat tertinggi di surga, mana bisa? Harus berbanyak baca. Jangan kira kalau kita baca Quran berarti kita capek aja. Capek. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sedih, stres, dilawan oleh Quraisy, diusir dari Makkah karena dakwah ke Al-Quran ini. Tidak. Tetapi menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sedang sedih, capek, kata Rasulullah, "Arihna biha ya Bilal." Wahai Bilal, ayolah kita salat supaya tenang, supaya istirahat. Kenapa salat? Karena isi salat adalah Al-Quran. Orang salat, tahu salat Rasulullah SAW berdiri salat, Allahu Akbar,
Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talha, aku melihat Rasulullah masuk masjid salat, rakaat pertama baca Al-Fatihah, Al-Baqarah. Selesai surah Al-Baqarah, tambah lagi baca Ali Imran. Selesai Ali Imran, di riwayatnya maaf, baca An-Nisa. Setelah An-Nisa baca Ali Imran. Setelah Ali Imran baca Al-Maidah. Riwayat yang lain baca Al-An'am juga. Lebih dari 6 juz. Itu rakaat yang pertama. Kenapa 6 juz? Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu kalau salat malam, Allahu akbar, dia salat hanya 1 rakaat. Oh, alhamdulillah, saya lebih banyak salat saya. Ya, tapi baca apa Uthman bin Affan? 30 juz. 1 rakaat baca 30 juz. Riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Uthman bin Affan berdiri malam hari 1 rakaat baca 30 juz. Bedaannya apa dengan Rasulullah? Kenapa Rasulullah hanya 6 juz? Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat belang. Saat beliau membaca sepertinya mentafsirkan Al-Quran. Bacaannya sangat belang, sangat fasih dan menhayati. Kalau ada ayat tentang kemuliaan Allah, Rasulullah berhenti. Subhanallah. Di salat sunnah ya. Kalau salat wajib kita baca. Kalau salat sunnah kita berhenti, menhayati. Kalau misal Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rasulullah Ar-Rahmanir Rahim, subhanallah ya Allah. Begitu terusnya. Kalau ada ayat tentang surga, Rasulullah berhenti dan ucapkan, Ya Allah, jadikanlah saya ahli surga. Ada ayat tentang neraka, Ya Allah, selamatkan saya dari neraka jahannam. Membaca Quran menhayati. Bahkan salah satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat qiyamul lail, hanya baca 1 ayat. 1 ayat. Dari Isya sampai subuh ulang terus ayat tersebut. Kenapa ulang terus? Dah hafal ayat lain ya. Saking nikmat. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu apa bedaan kita dengan para sahabat. Sebelumnya saya mau bertanya ini. Siapa lebih buruk? Siapa lebih banyak dosa dan maksiatnya? Jangan salah faham ya. Sahabat sebelum Islam, sahabat sebelum Islam atau kita di zaman sekarang, kira-kira siapa yang lebih banyak maksiat dan sangat buruk? Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Orang yang dulunya minum khamar, berzina terus, bunuh anaknya. Kalau bunuh anak perempuan, dia bunuh anaknya. Demi makanan, dia lawan Tuhannya sendiri. Dia tidak berlimpah kepada batu saat dia mendapat sesuatu. Dia berlimpah kepada batu itu supaya diberikan rezeki. Kalau tidak diberikan, tidak lagi beribadah kepada batu tersebut. Lawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usir Rasulullah dari Makkah. Siksa sahabat Rasulullah yang masuk Islam. Hampir mau bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada seseorang yang dikatakan oleh Quraisy, saking orang ini sangat parah, banyak dosanya dan sangat lawan Rasulullah, musuh Rasulullah SAW. Kata orang ini tak bakal masuk Islam. Bisa jadi binatang dia punya keledai, bisa jadi keledai dia masuk Islam.
Tapi orang ini tak bakal masuk Islam. Kata mereka, saking parah, ha? Orang ini siksa sahabat yang masuk Islam, lawan Islam, hampir mau bunuh Rasulullah. Minum khamar, banyak dosa dan maksiat. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini di antara dua orang yang termulia di sisimu. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Siapa? Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab. Ternyata sangat mulia di sisi Allah Umar ibn Khattab. Allah memberikan hidayah. Bahkan dikatakan oleh orang, tidak mungkin ini tidak ada hidayah. Masuk Islam di hari yang sama. Di hari yang sama, sahabat ibadah terang-terangan di hadapan Quraisy, tawaf di depan Ka'bah. Bahkan sebelumnya tidak ada yang berani kecuali Rasulullah SAW. Ibadah depan Ka'bah tidak ada yang berani. Semuanya ibadah di rumahnya sembunyi semua. Umar masuk Islam, kata Umar, ya Rasulullah, kita orang Muslim, kita yang benar, harus sekarang kita tawaf di depan Ka'bah. Orang Quraisy lihat, berani sekarang orang Muslim tawaf depan Ka'bah. Emang berani karena ada Umar di tengah mereka. Kata sahabat, kunna adilla hatta aslama Umar. Kita sebelumnya dihina sampai Umar masuk Islam, kita menjadi orang mulia. Yang kata orang, ini banyak dosa, ini tak bakal masuk Islam, berubah menjadi orang terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul, kemudian Abu Bakar, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab orang hebat, tinggi, besar, manusia takut dari dia. Bahkan salah satu orang sahabat Nabi SAW setelah Rasulullah SAW meninggal dan Umar dan Abu Bakar Siddiq meninggal, dia mau bertanya sesuatu tentang agama dengan Umar. Tapi setiap hari bertemu dengan Umar, lihat Umar takut tak jadi bertanya. Besok ketemu lagi mau bertanya, lihat Umar tak jadi. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ingin bertanya, lihat Umar tak jadi lagi bertanya, takut dari Umar. Kata Rasulullah SAW, ihin ya ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab, kamu adalah orang luar biasa, hebat. Kalau engkau berjalan di jalan apa saja jalanannya, syaitan lihat engkau kabur cari jalan lain. Syaitan saja takut dari Umar. Bisa berubah atau tidak ini? Bisa berubah. Umar ibn al-Khattab orang yang tinggi, yang hebat, yang kalau naik kuda kakinya kena basir. Kakinya kena basir kalau dia naik kuda. Sakit besar, tinggi besar. Saat sahabat dan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya hijrahnya sembunyi, keluar malam hari, tak boleh dilihat kecuali satu orang saja berdiri di hadapan Quraisy. Wahai Quraisy, sebentar saja saya mau hijrah ke Madinah. Yang mau istrinya nangis karena suaminya meninggal, yang mau anaknya sedih karena ayahnya meninggal, coba kejar saya, ya. Coba lawan saya, pasti dibunuh oleh Umar bin Khattab. Hebat. Tak ada yang berani, tak ada yang berani lawan. Umar bin Khattab ini salah satu malam berjalan di kota Madinah, karena beliau menjadi pemimpin dan dia punya kewajiban bagi umat Islam. Makanya beliau tidak tidur malam, tidak tidur pagi. Tidurnya hanya beberapa menit di masjid. Sampai datang orang dari luar kota, lihat Umar tidur di pinggir jalan depan masjid. Ini orang raja tidur di jalan, tak takut orang bunuh dia? Memang tak takut, karena ada taqwa. Allah akan menjaga hatinya bersama Allah. Ihfazillah yahfazka.
Betul engkau menjaga yang Allah menharamkan dan menjaga amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, Allah akan menjaga kita, Allah melindungi kita. Umar ibn Khattab ini salah satu malam berjalan di kota Madinah, lihat keadaan orang, takutnya orang lagi nangis karena tidak bisa tidur sakit lapar, atau orang lagi punya hajat di malam hari. Berjalan, dengar orang baca Quran. Dengar orang baca Quran. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Kalau kita dengar gimana rasanya? Biasa aja. Apa artinya? Tak tahu juga ya. Umar bin Khattab dengar ayat ini pingsan. Dalam riwayat itu 3 hari dirawat di rumahnya. Kenapa wahai Umar? Sakit apa? Sakit apa wahai Umar? Tidak sakit, tapi dengar Quran tentang siksa Allah nanti di hari kiamat. Tentang siksa Allah, takut diazab oleh Allah, takut dari Allah. Bahkan Rasulullah sudah jaminkan dia ahli surga. Sudah dijaminkan ahli surga. Masih saja khusyuk mendengar Quran. Khusyuk, nikmat mendengar Quran. Tahu Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama terbesar, namanya Al-Fudail bin Iyad. Ulama ini sebelumnya mencuri. Di malam hari masuk ke rumah orang mau curi, ternyata orang itu lagi salat baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Kira-kira apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Karena arti ayat ini, bukankah sudah waktunya orang yang beriman khusyuk saat mendengar Quran? Khusyuk kembali kepada Allah, bertaubat. Kata Al-Fudail bin Iyad, balaan, ini adalah waktunya saya taubat, saya khusyuk. Langsung dia taubat, hijrah ke Makkah, menuntut ilmu sampai menjadi orang ulama terbesar. Satu ayat. Salah satu sahabat Nabi saat Rasulullah SAW dan para sahabat perang di malam hari, kata Rasulullah, siapa menjaga kita pada malam ini? Perang, perjalanan jauh, gak naik mobil enak-enak ya, AC gak ada, naik kuda, naik unta, bahkan jalan kaki berbulan-bulan dalam perjalanan. Apalagi di pagi hari, di bawah matahari yang sangat panas. Kalau orang Indonesia pergi umrah haji, banyak yang pingsan sana, saking panasnya matahari. Ada yang tidak keluar dari hotel, pergi ke sana umrah tapi tidak jadi keluar dari hotel saking panas. Orang Arab dulu gitu. Apalagi lagi lawan orang kafir, bukan dari jauh tembak tapi pegang pedang. Ya Allah, di malam hari kata Rasulullah, siapa yang menjaga kita malam hari ini? Harus semuanya istirahat, tapi harus ada juga yang menjaga. Satu dari golongan Ansar, satu dari golongan Muhajirin. Kita ya Rasulullah. Dari Muhajirin, Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar ibn Yasir berkata kepada orang Ansar, gimana, siapa yang menjaga duluan? Harus satu jaga, satu istirahat dulu, nanti gantian. Kata orang Ansar, saya duluan. Sambil menjaga, Ammar bin Yasir tidur istirahat, orang Ansar berdiri salat. Allahu Akbar. Berdiri salat. Bukan duduk minum kopi, minum teh, main PUBG, supaya hilang ngantuk nih ya. Datang orang kafir, lihat dia lagi salat. Oh, dia ambil panah dan anak panah, dia lempar pakai anak panah, masuk ke perutnya. Tetap saja dia berdiri. Oh, kok kayaknya tidak kena ya. Orang kafir coba lagi, masuk lagi di perutnya. Sudah 2 kali.
Masih saja diam orang sahabat. Kok bisa? Tambah lagi 3, 4 kali, diriwayat 5 kali dilempar. Habis itu sahabat langsung rukuk, berdiri dari rukuk, sujud, dan dia bangunin setelah selesai salat, dia bangunin Ammar bin Yasir. Utina, orang kafir datang, kata Ammar bin Yasir. Bangun, ini apa, kata, banyak darah nih, anak panah di perut nih. Wahai saudara, kenapa tidak bangunin saya dari pertama kali dilempar, langsung bangunin saya, selesai. Orang kafir langsung kabur itu pada waktu itu, karena sudah bangun semua. Kenapa kira-kira? Tahu kenapa? Kata orang Ansar, aku lagi baca surah Al-Kahfi, aku sedang bicara sama Allah, lagi ngobrol sama. Masa gara-gara anak panah ini yang masuk ke perut saya tinggalkan Allah, saya berhenti baca Quran, saya keluar dari salat saya demi anak panah, demi Allah, kata orang Ansar. Wallahi, kalau saya tidak khawatir saya meninggal, dan orang kafir itu, kalau saya meninggal tak ada yang tahu, nanti orang kafir datang bunuh kalian, saya tak bakal keluar dari salatku. Tapi khawatir nanti orang muslim dibunuh oleh orang kafir. Khawatir gara-gara, bukan khawatir dirinya sendiri meninggal, tidak, khawatir yang lain, karena lagi baca Quran. Luar biasa. Terus kenapa kita baca Quran? Kenapa kita ngantuk langsung? Kata ibu-ibu, obat tidur. Kalau mau tidur, baca Quran, tidur langsung. Kenapa saat kita membaca Quran, sampai saya pertama kali datang menjadi imam di Jakarta, imam tarawih, saya kira seperti orang Arab, ya, panjang-panjang salatnya. Saya salat 23 rakaat, mereka minta 23 rakaat. Kemudian setelah 8 rakaat pertama, Masya Allah, yang tinggal di masjid hanya 1,5 saf atau paling 2 saf. Bahkan sebelumnya full, penuh sampai ujung masjid. Oh, Masya Allah, kemana jamaah ini? Allah. Habis selesai, kita tutup dengan qunut, dan jamaah pada nangis. Saya tidak tahu nangisnya khusyuk atau nangisnya capek. Dia nangis, kata. Saya habis selesai dari salat, kata jamaah, Masya Allah, kita merasa di Madinah, rindu kepada Madinah. Alhamdulillah, semoga diterima oleh Allah. Karena diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak bisa nangis, paksa diri untuk nangis. Idza lam tabku fatabakau. Paksa diri untuk nangis. Minimal pura-pura nangis. Lama-lama akan menjadi kebiasaan nangis. Seperti orang ketawa. Dia ketawa, nanti biasa dia ketawa aja, tanpa alasan, kata-kata ketawa. Begitu juga nangis. Orang yang sudah biasakan diri nangis di hadapan Allah, begitu dengar Quran nangis khusyuk. Tapi mohon maaf, kata jemaah, lain kali yang pendek-pendek saja ya, Syekh. Oh, yang pendek aja, siap. Betul nikmat, betul, tapi masih merasa berat. Mohon maaf, itu salah satu alasan hati kita ada kotor dalamnya. Kenapa dalamnya ada kotor? Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnaba al-'abdu", kalau manusia melakukan dosa maksiat, "tunkatu fi qalbihi nuqtatun sauda". Jangan kira kalau anda melakukan dosa maksiat yang kecil, jangan kira lewat-lewat saja, tidak ada bekasnya. Tidak, ada bekasnya dalam hati. Titik hitam dalam hati, tempel di hati. Dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Sampai kata Rasulullah SAW, hatinya menjadi hitam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidak mentadabburi Quran, ya pasti hati kalian terkunci hati. Saking banyak dosa dan maksiat. Terus gimana solusinya? Gimana? Idza tabal 'abdu
Yang dulu sahabah buruk, maksiyah, dosa, berubah menjadi orang muslim, orang mukmin, orang yang hebat, luar biasa taatnya, ibadahnya. Di malam hari salat sampai subuh, salat sampai kakinya bengkak. Bahkan saat menuju salat warna kulitnya berubah, karena saat dia merasa mau bertemu dengan Allah, berubah warna kulit. Bagaimana orang itu bisa berubah? Kata Rasulullah, "Idza tabal 'abdu suqila qalbuh." Kalau hamba bertaubat, Allah bersihkan hatinya, Allah cuci hatinya, Allah selamatkan hatinya. Inni la atubu ila Allah fil yawmi 100 marrah. Kata Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Setiap hari taubat. Rasulullah taubat setiap hari. Di hadis yang lain, aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali setiap hari. Setiap hari istighfar lebih daripada 70 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Sudah dapat jaminan masuk surga, menjadi nabi terbaik, tetap beristighfar. Supaya ajarkan umatnya berbanyak istighfar. Makanya kita berbanyak istighfar, berbanyak baca Quran. Nanti lama-lama akan nikmat. Sampai salah satu orang yang saya kenal, dia bertanya kepada ustaz, "Ustaz, mohon maaf, saya kadang-kadang baca Quran di WC, apakah saya berdosa?" Kira-kira dosa enggak? Syekhnya bertanya, "Kok baca Quran di WC? Kenapa baca Quran di WC?" Tak sopan itu sama Quran. Mohon maaf Syekh Ustaz, saya tak sengaja. Sebelum tidur baca Quran, baru bangun baca Quran, mau keluar dari rumah baca Quran, naik ke mobil baca Quran, turun dari mobil baca Quran, masuk ke masjid baca Quran, dalam kerjaan baca Quran, dimanapun baca Quran. Masuk ke WC tak sengaja, mulut gerak baca Quran. Imam Ibn Baz rahimahullah, salah satu ulama, saat dia tanya jawab, mulutnya tidak berhenti. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bertanya. Setelah itu dia jawab, habis selesai, subhanallah, alhamdulillah. Kalau mau berhenti zikir, bagaimana caranya? Dia gigit sorbannya. Okay. Kenapa gigit sorbannya? Supaya berhenti mulutnya berzikir, supaya bisa fokus dengan pertanyaannya. Saking banyak, saking sudah biasa. Manusia itu seperti kebiasaan. Kalau biasa salat panjang, tak mungkin capek. Kalau sudah biasa. Kalau biasa olahraga, ya. Kalau biasa tidur, ya tidur terus. Silakan. Kebiasaan manusia apa? Kebiasaan sahabat ibadah baca Quran. Makanya begitu. Makanya harus kita biasakan diri. Berbanyaklah baca Quran. Berbanyak baca Quran. Satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Coba bayangkan. Tingkatan ahli surga sesuai ayat Al-Quran. Baca naik. Khairukum, yang terbaik antara kita semua. Bukan yang paling ganteng. Kalau gitu saya akan menjadi terbaik. Bukan yang paling baik, yang terbaik. Bukan yang terbaik. Siapa ya Rasulullah? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Belajar, tak hafal, belajar. Hafal itu lebih tinggi. Minimal belajar. Mau masuk orang terbaik, belajar Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bukan hafal. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Yang cinta dengan Quran, menjadikan Quran teman akrab. Baca terus, senang tambah senang, baca lagi, tambah nikmat, baca lagi, tambah nikmat. Ya mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan juga bisa menghafal Al-Quran. Ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah yang paling dekat dengan Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Siapa? Ahli Quran, yang berhafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran karena Allah tentunya.
semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikhlaskan niat, usahakan berubah menjadi orang yang lebih baik. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa berubah atau tidak? Kata orang, Umar bin Khattab tidak bisa berubah atas izin Allah. Al-Fudail bin Iyad kata, ini bencut, berubah. Sahabat yang lain berubah. Orang kafir berubah. Semuanya bisa berubah atas izin Allah. Makanya berbanyak doa dan usahakan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira bisa masuk surga sebelum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah melihat orang yang berjihad, berusaha menjadi orang lebih baik. Allah tidak pernah minta hasil dari manusia. Allah tidak pernah minta hasil dari manusia. Yang Allah minta dari manusia proses, berjalan, melakukan, berusaha, coba. Hasil itu urusan Allah. Rasulullah SAW dakwah, wahai, jangan berikan hidayah. Bukan engkau yang berikan hidayah, kata Allah. Wahai, kamu dakwah. Yang memberikan hidayah itu hasil Allah. Kita baca Quran, yang memberikan khusyuk, ketenangan, istiqamah itu adalah Allah. Yang menjadikan kita menghafal Quran itu adalah Allah. Kita proses saja. Kita berjalan, bismillah. Kita berusaha berubah. Kalau kita meninggal, alhamdulillah sudah meninggal di jalan Allah. Walaupun belum sampai tujuan, tapi masih di jalan Allah. Jangan kita meninggal di jalan syaitan. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengizinkan kita berkumpul di taman-taman surga di dunia, karena Allah ini memudahkan langkah kita datang ke majlis ta'lim supaya dirahmati oleh Allah, supaya diberkahi oleh Allah, supaya diberikan ketenangan, supaya diampuni segala dosanya. Karena dalam hadis Rasulullah, selesai majlis ta'lim, qala Allah Azza wa Jalla, qumu maghfuran lakum, silahkan pulang, aku telah ampuni. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, dosa-dosa kalian sudah digantikan oleh Allah menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dosa-dosa kita habis majlis ta'lim ini menjadi pahala. Semoga dimuliakan oleh Allah, diberkahi kehidupannya, dan menjadikan ahli surga Jannatul Firdausil A'la bersama para nabi dan rasul, bersama para sahabat dan orang yang syahid dan orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja setelah penjelasan dari Syekh Anas Syadud tadi, alhamdulillah semakin kita ada semangat untuk menghafal Al-Quran, juga belajar Al-Quran. Tapi yang jadi masalah, kita ini ditetapkan oleh Allah, dikehendaki Allah untuk lahir di Indonesia yang punya bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sehingga untuk mencapai tingkat untuk memahami, menikmati, atau istilahnya membaca Al-Quran ini sangat susah, seperti yang dicontohkan bagaimana para sahabat tadi, seperti dialog dengan Allah SWT, karena paham dan bahasanya juga paham. Nah, untuk kita yang di Indonesia banyak awam dari bahasa, juga maknanya juga banyak salah. Apa bisa mencapai seperti itu, ataupun nilainya atau fadilahnya berbeda, atau pahalanya berbeda dengan orang Arab yang sudah sejak kecil bisa berbahasa Arab dan paham apa arti yang diucapkan. Insyaallah itu. Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
sini Al-Quran. Tidak. Banyak teman saya demi Allah yang dulu ya, bukan sekarang. Alhamdulillah. Ya dulu kadang-kadang kita ketemu dengan orang itu di sekolah dia kan, tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Kalau dikasih buku tulisan bahasa Arab dia baca. Baca Quran tidak bisa. Satu ayat 1000 salah. Satu ayat dia baca 1000 salah. Tanya artinya apa? Demi Allah tidak tahu artinya. Menyentuh hati, demi Allah tidak menyentuh hatinya. Kenapa? Dia tidak berusaha hafal, tidak berusaha belajar. Cuman Allah lahirkan dengan lidahnya orang Arab. Dia kira begitu sangat mudah Quran bisa masuk ke hati. Tak bisa. Dan kebalik, ana mau bertanya ini, gunung ini ngerti bahasa Arab? Gunung ngerti bahasa Arab? Gak bisa. Ngerti bahasa Indonesia? Gak bisa juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung. Gunung, batu yang tidak ngerti, yang tidak faham. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Akan melihat gunung itu khusyuk. Saking khusyuk, pecah, hancur. Dengar Quran saja, kalau sudah tahu itu kalamullah, ya tak perlu difahami. Karena sudah tahu ini dari Allah, khusyuk saja. Saya kenal sama orang Indonesia tidak faham bahasa Arab, tapi setiap kali mendengar Quran nangis saja. Kenapa nangis? Kata orang karena tidak faham. Bukan karena tidak faham, karena dia tahu ini dari Allah. Hada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berusaha hafal, berusaha belajar, berusaha, tak mungkin Allah samakan dengan orang yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Semakin banyak kita capek, semakin banyak dosa kita, semakin banyak amal ibadah kita, semakin banyak pahala kita. Seandainya Allah melahirkan dengan lidah orang Arab mudah belajar, tak mungkin Allah samakan pahala orang Arab dengan orang yang belum bisa bahasa Arab terus dia belajar bahasa Arab dengan memfaham Al-Quran, belajar Al-Quran. Tak mungkin disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diberikan pahala yang luar biasa kepada yang membaca Al-Quran, wa yatata'u bihi, dan wa huwa alaihi syaq, bacaannya susah, sulit, akan mendapat 2 pahala kata Rasulullah. 2 pahala. Pahala yang membaca dan pahala kesulitan yang dihadapi. Saya ketemu kemarin dengan orang namanya Abdul Basir, orang Indonesia, tinggal di satu kota namanya Kota Nias, punya anak 7. Dia dan istrinya orang awam, bukan ustaz, bukan ulama. Anaknya 7 anak sudah hafal Quran 30 juz. 7 anak. Tak pernah sekalipun masuk ke pesantren. Tidak pernah. Ada guru datang ke rumahnya? Tidak. Siapa yang mengajarkan Quran? Ibunya habiskan waktu, habiskan tenaga demi anak hafal Quran. Tapi mohon maaf, ibu-ibu zaman sekarang, bapak-bapak, biarin aja anaknya. Ya mau main HP, dia nangis karena mau main. Ya ambil aja HP supaya diam aja. Dikasih apa aja yang dia mau, yang anaknya mau dia kasih. Bukan yang Allah mau. Dibangunin salat subuh, ngantuk. Ya, kasihan tidur saya. Tapi 1 jam lagi karena waktu sekolah, bangun nak, ngantuk mak, bangun. Tak boleh kalau sekolah, kalau hubungan sekolah, hubungan dunia, tak boleh, harus bangun, terpaksa. Tapi kalau urusan akhirat, kasihan. Kita usaha. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kata Allah Subhanahu, orang yang berjihad lawan syahwat, lawan setan, lawan manusia yang arahkan dia jauh dari Allah,
yang tarik dia jauh dari Allah, dia lawan terus. Allah bertunjuk kepada jalan yang benar, Allah lancarkan, Allah mudahkan, ujungnya pasti bisa. Kalau kita bilang sudah tua, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bilang sudah tua, sudah telat kita. Jangan bilang begitu. Kemarin saya isi acara di pesantren, ada salah satu murid, seseorang ibu usianya 73 tahun. 73 tahun. Mulai hafal Quran di usia 71 tahun. Dalam waktu 2 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Bisa atas izin Allah. Kita buktikan aja. Kita buktikan. Ya Allah, saya mau hafal Quran. Allah melihat. Mau lihat gimana? Ya capek sekarang, besok aja saya baca. Besok, ya malas sekarang ada kerjaan. Ya besok aja, besok. Ya malas, mohon maaf. Kerja sibuk. Begitu terusnya. Tak bakal baca, tak bakal hafal. Kalau orang punya niat, kalau orang ada niat dalam hati, niatnya kuat, ada 1000 jalan, 1000 cara. Seperti orang yang ingin dapat sesuatu di dunia. Saya kenal dengan orang ingin menjadi orang kaya. Dia keluar dari rumah usia 18 tahun, pergi ke Amerika. 18 tahun. Dalam waktu yang sangat singkat, sebelumnya orang paling miskin. Di usia 18 tahun, kerja keras, tujuannya menjadi orang kaya. Dalam waktu sangat singkat, 10 tahun, di usia 28, setiap bulan ada masukan ke rekening dia 1,2 juta dolar setiap bulan. Kerja keras, ada 1000 jalan. Kalau ada niat dalam hati, orang tak bakal berhenti. Coba ini, tak bisa, susah. Coba ini, tak bisa lagi. Coba ini, sampai bisa. Bukan sampai tak bisa, sampai bisa atau meninggal. Tak ada solusi lain. Sampai bisa atau meninggal. Jangan berhenti. Saya sudah tua. Jangan. Sampai bisa, mulai terus baca Quran terus, berusaha belajar terus, sampai bisa hafal, sampai bisa ngerti, sampai bisa faham, atau sampai meninggal. Kalau orang tidak ada niat dalam hati ini, tidak ada niat, ada 1000 alasan. Tahu 1000 alasan? Kenapa tidak hafal Quran? Saya sibuk kerja. Kenapa tidak hafal Quran? Saya orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang Arab mudah hafal Quran. Enggak, banyak alasan gitu. Tapi kalau ada niat dalam hati, seperti itu Abdul Basit dan istrinya melahirkan 7 anak hafal Quran. Anak kecil usia 5 tahun, kita lihat acara Hafiz Indonesia RCTI. Anak kecil usia 5 tahun hafal Quran 30 juz. Orang yang buta tidak bisa melihat hafal Quran 30 juz. Yang dikatakan oleh orang ini otaknya tidak normal, terganggu, sakit ini, gila kata orang, hafal Quran 30 juz. Kalau ada niat dalam hati pasti bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, yang buktikan. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Rasul ini yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga. Yakinlah, pasti akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau masuk surga, angkat tangan. Semuanya mau masuk surga? Man ata'ani, harus buktikan, bukan hanya ucapkan mau masuk surga, tidak mau masuk neraka. Tidak cukup kalau ucapan saja. Man ata'ani dakhala al-jannah. Yang bertaat kepada Rasulullah, yang berusaha menjadi orang baik, buktikan menjadi orang menghafal Quran, baca Quran, cinta Quran, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Yang bermaksiat, dia bilang mau masuk surga tapi tak pernah salat, tak pernah ibadat, tak pernah taat, jauh dari Allah, bagaimana masuk surga? Masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi buktikan. Dan mohon maaf, kita beda-beda dan Allah tidak pernah minta lebih dari kemampuan. Kemampuan bapa beda dengan saya, kemampuan ibu beda dengan yang lain, semuanya masing-masing punya kemampuan. Tapi minimal kita, hubungan kita dengan Quran, minimal baca. Minimal.
pasti semuanya bisa baca. Minimal kita baca. Lebih baik lagi supaya lebih mulia di sisi Allah, belajar arti. Lebih baik lagi beramal dengan isinya. Lebih baik lagi hafal. Begitu seterusnya. Tak mungkin Allah samakan orang yang baca dengan orang yang belajar, yang hafal, yang beramal. Tidak mungkin sama di sisi Allah SWT. Makanya mau termasuk yang mana? Yang membaca, atau yang mentadabburi, atau yang menhayati, atau yang menghafal, atau yang beramal dengan isi Al-Quran, atau mau masuk dengan golongan yang jauh dari Quran? Terserah. Milih mau yang mana aja. Tapi usahakan pasti Allah insyaAllah bertunjuk kepada jalan yang benar. Allah mudahkan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahli Quran, termasuk dengan golongan ahli Quran. Walaupun tidak ngerti, tapi lama-lama insyaAllah bisa ngerti, bisa faham, bisa menhayati insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Luar biasa. Satu lagi mungkin. Satu lagi. Bismillah. Terakhir ini. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya. Ini pertanyaan titipan dari istri dan saya sendiri tentang Al-Quran di keluarga itu mana yang didahulukan maksudnya. Jadi untuk mendapatkan asar atau bekas Al-Quran membekas di keluarga kami itu mana yang harus didahulukan, apakah hafalannya, maksudnya mengejar hafalan terus, ataukah tadi Syekh tadi kan mengatakan ada level-level itu, dan kita tahu itu maksudnya apakah kita yang paling dasar dulu tapi terus, maksudnya baca aja pokoknya, tahu ngerti atau enggak tapi baca terus, atau kita berjalan bersamaan, maksudnya kita baca juga, kita baca asbabun nuzulnya juga, kita mentadabburi juga, mungkin kita dengar sini situ, atau kita membaca buku bareng maksudnya. Tapi kan kalau bareng itu pasti tidak bisa salah satunya itu menjadi terbaik. Contohnya bisa hafal umpamanya 30 juz, padahal kan tiap hari ada barengannya yang lainnya, dia baca ini itu juga. Nah, kalau bareng kan berarti semuanya berjalan pelan-pelan tapi bareng, atau kalau satu kan pasti terbaik di situ, tapi cuma itu aja yang tidak bisa. Mungkin pertanyaan kami dan keluarga kami mewakili mungkin mana yang didahulukan, apa hafalannya atau yang tadi lainnya itu mentadabburi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sama. Masing-masing punya kemampuan. Apakah bisa atau tidak tergantung kemampuan kita. Ada orang lihat halaman cuma sekali lihat sudah hafal. Lihat aja sudah hafal. Ada orang harus baca sekali langsung hafal. Ada orang harus dengar hafal. Ada orang harus ulang 100 kali harus hafal. Kalau ibu-ibu harus ulang 1000 kali baru hafal. Jadi masing-masing punya kemampuan. Tapi lebih yang paling bukan lebih mudah, yang paling rendah, yang paling bawah kita baca Quran. Tak boleh kurang dari itu. Tak boleh tinggalkan Quran. Mohon maaf, ada orang hafal Quran, tapi Quran tak pernah masuk ke hatinya. Saya sudah buktikan dengan murid-murid saya. Dulu saya pesantren 3 tahun aja. Masuk pesantren setiap hari baca Quran, setiap hari hafal sampai khatam 30 juz. Tapi kalau tak ada yang melihat, melakukan dosa. Main HP, ngobrol, pacaran, kadang-kadang pergi ke mall, nonton film-film Korea, bioskop sana situ. Perempuan lewat langsung dia lihat, berani ngobrol sama perempuan. Banyak dosa dan maksiat. Kenapa Quran tidak menghalangi dia melakukan dosa tersebut? Karena Quran tidak masuk ke hatinya. Dia simpan di sini. Bahkan setelah keluar dari pesantren, banyak, bukan 1, bukan 10, banyak sekali keluar dari pesantren tidak membaca Quran lagi. Banyak. Selama dia di pesantren baca Quran, hafal Quran, keluar dari pesantren tak jadi lagi baca Quran. Terus mana Quran? Tak masuk hati.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan bagi kita agar mentadabburi. Kalau hanya baca tidak berusaha mentadabburi, baca sambil membaca arti. Baca sambil. Ada salah satu ulama, dia punya setiap bulan wirid. Setiap bulan wirid. Bagaimana wiridnya? Setiap hari baca 1 juz. Ulama besar, kok 1 juz aja? Ya, emang 1 juz setiap hari. Sebulan 30 hari khatam sekali. Setiap bulan khatam sekali. Setiap bulan khatam sekali. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah wasiyah kepada sahabat, khatamlah Al-Quran dalam sebulan sekali. Kenapa? Agar mentadabburi. Setiap hari baca 1 juz saja. 1 juz berapa menit? Tahu enggak? Berapa menit 1 juz? Hah? 30 sama 40. Kadang-kadang 40. Kalau ibu-ibu 1 jam. Ya 30 menit. Kalau kita baca ya 25 menit. Ya paling lama setengah jam. Kalau orang dia 1 jam, ya kasih 1 jam. 1 jam. Allah berikan setiap hari berapa jam dalam sehari? 24 jam. 8 jam kita tidur. 8 jam. Masa 1 jam tidak bisa sisahkan untuk Al-Quran? 1 jam. 1 jam. Berat, susah. Setengah jam. Mulai setengah jam. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang istiqamah. Kira-kira kita mampu istiqamah yang 1 jam atau setengah jam? Jangan paksa diri. Mulai setengah jam. Sahabat Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah berapa tahun? Ada yang tahu? 13 tahun. Selama 13 tahun tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ikut perang lawan orang kafir. Jangan minum khamar. Ya, jangan berzina. Pakai jilbab wahai perempuan. Puasa, zakat. Belum ada. Belum ada. Kenapa? Rasulullah siapkan hati mereka selama 13 tahun munajat, salat, berbanyak zikir, bertawakul kepada Allah, minta dari Allah, baca Quran. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, turun perintah-perintah karena mereka sudah siap menerima perintah Allah. Jadi harus kita siapkan diri dulu. Jangan langsung paksa diri seperti orang setiap tahun terjadi kesalahan. InsyaAllah bulan Ramadan saya khatam Quran berkali-kali. Datang bulan Ramadan, malam pertama, hari pertama, baca Quran 3 juz. Ya, ingin hafal baca Quran 3 juz. Malam pertama baca Quran 3 juz. Malam kedua baca Quran 3 juz. Malam ketiga tidak baca Quran. Banyak orang begini. Dia merasa semangat, tapi lama-lama kurang terus semangatnya, kurang terus sampai tidak baca lagi. Lewat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak baca Quran. Jangan kita menjadi orang gitu. Kita mulai dengan yang paling mudah. Baca Quran, kasih setengah jam sambil membaca arti. Kalau sudah istiqamah bertahun-tahun, alhamdulillah, baru lanjut kepada amalan yang lain. Belajar huruf, belajar tajwid, belajar makna, beramal dengan isinya Quran. Bahkan ada beberapa banyak sahabat setiap hari baca 1 ayat Quran, hafal 1 ayat Quran. Kenapa? Hafal, belajar, memahami betul-betul, beramal dengan isinya. Tidak berani lanjut sampai sudah beramal dengan isinya. Kalau sudah beramal baru lanjut ayat yang kedua. Itu sahabat Nabi SAW. Makanya kita masing-masing punya kemampuan. Lebih baik kita mulai baca. Jangan kita sampai paksa diri untuk hafal. Baca, hafal. Oh, tidak bisa. Tinggalkan hafalan.
Mulai dengan baca setiap hari. 1 juz, dah bisa 1 juz, setengah juz. Dah bisa setengah juz, seperempat juz. Nanti lama-lama tambah jadi setengah juz. Nanti lama-lama tambah jadi 1 juz. Nanti dia akan terasa, oh sekarang saya bisa baca Al-Quran setiap hari 5 juz. Ada orang begitu banyak. Teman saya setiap hari baca 30 juz. 30 juz. Bisa. Tapi apakah orang itu pertama kali baca 30 juz? Tidak mungkin. Pertama kali belang. Makanya kita di Arab Saudi diajarkan kita kalau mulai hafal Quran tidak boleh mulai dari Al-Baqarah. Kalau di Indonesia saya lihat mulai dari Al-Baqarah. Di Arab tidak boleh. Kenapa? Mulai dari yang mudah dulu. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad. Begitu naik. Sudah sampai surah Al-Baqarah menjadi sangat mudah. Karena sudah mulai dengan yang mudah. Tapi kalau kita mulai dengan yang berat, yang susah, berhenti. Baca, berhenti, tak jadi lanjut. Kecuali kalau dipaksa, dibukul sama orang tua, dimarahkan. Tapi ujungnya apa? Ujungnya setelah dia hafal, dia tinggalkan. Kalau sudah besar, dia tinggalkan. Tapi kalau dia mulai dengan yang mudah, dia lama-lama cinta, tidak paksa, tapi dia ingin, dia mau, insyaAllah bisa. Jadi baca Quran, baca arti, yang mudah-mudahan insyaAllah Allah menjadikan kita ahli Quran. Allah memuliakan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jelas insyaAllah. Barakallahu fikum. Cukup ya?